Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan channel Pak Dijoko ya. Saya berharap dan berdoa semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehat selalu dan bahagia selalu ya. Nah, untuk saat ini, setelah saya ngecek kebun teras saya, itu ada satu tanaman, yaitu kailan. Yang mana kailan tersebut sudah saya cek secara berkala dan tepat pada hari ini mungkin umurnya sekitar 35 hari ya setelah semai. Jadi, harapan saya adalah 10 hari ke depan maksimum ya, itu saya bisa panen kailan tersebut. Nah, untuk diketahui saja bahwa kailan ini saya proses penyemaiannya dengan tisu ya, dan hasilnya cukup bagus. Nah, karena sekitar 10 hari ke depan itu saya akan panen, maka otomatis juga setelah panen nanti saya harus segera menyiapkan tanaman berikutnya. Apa yang harus saya tanam di tempat media hidroponik tersebut. Ya. Nah, kenapa saya harus segera mempersiapkan? Karena memang seperti di video saya sebelumnya, saya selalu menjaga agar supaya kebun saya, walaupun kecil ya, tapi ini sebagai latihan gitu ya, itu jangan sampai terlalu lama idle atau terlalu lama nganggur. Disinilah pentingnya perencanaan atau konsep mengenai manajemen lahan. Tidak boleh ada waktu sehari pun ya, lahan itu idle alias nganggur tanpa dimanfaatkan. Ya. Dalam rangka itulah maka hari ini saya akan mempersiapkan tanaman yang nantinya akan saya pindah tanamkan ke media tanam tersebut ya, agar supaya nanti media hidroponik saya itu tidak idle. Nah, ada dua pertimbangan mengenai manajemen lahan ini ya. Pertama adalah harus tahu dan punya pengetahuan mengenai tanaman yang akan kita tanam. Nah, misalnya begini, contoh konkretnya. Saya sudah tahu bahwa 10 hari ke depan saya akan panen kailan. 10 hari ke depan. Nah, otomatis saya harus segera mempersiapkan tanaman yang dalam waktu 10 hari sejak pembibitan, mulai dari sekarang, itu tanaman itu bisa siap untuk dipindah tanam ke media hidroponik tersebut. Artinya saya cukup punya waktu 10 hari saja untuk memilih jenis tanaman sebagai pengisi media hidroponik yang akan idle dalam waktu 10 hari ke depan. Nah, maka per hari ini saya sudah mempersiapkan Pak Coy. Ya, Pak Coy. Saya persiapkan untuk saya mulai pembibitan hari ini dengan harapan 10 hari ke depan atau ya lebih sedikit lah gitu ya kira-kira. Itu bibit Pak Coy ini siap pindah tanam ke media hidroponik. Selanjutnya perlu diketahui bahwa bibit Pak Coy ini sudah pernah saya pakai berkali-kali dan ini kebetulan masih sisa banyak ya. Saya pakai cap panah merah juga dan ketika selesai dipakai selalu saya tutup, saya lipat begini, saya tutup, kemudian saya pakai penjepit ini agar supaya bungkus ini tertutup rapat dan tidak kemasukan uap air dan saya simpan di tempat yang kering. Langsung saja kita mulai dan saya akan memulai dengan
sekali lagi mencoba hal-hal baru ya. Sebelumnya saya belum pernah mencoba pembibitan pakcoy dengan metode tisu, tapi kali ini saya akan mencobanya. Nah, kenapa saya berani mencoba? Karena sebelumnya pun saya sudah mempraktekkan pembibitan dengan media tisu ini terhadap kailan. Mungkin teman-teman semua bisa lihat di video-video saya sebelumnya ya. Itu sudah komplit saya bahas mengenai bagaimana cara pembibitan kailan menggunakan media tisu. Dan di situ cukup berhasil karena 100% dari bibit atau penyemaian tersebut yang tumbuh itu baru kemudian saya pindahkan ke rock wool. Dan ini sangat efektif dan efisien karena tidak ada satupun rock wool yang terbuang akibat benih tidak tumbuh ya. Jadi sudah tersaring dulu benih-benih yang tumbuh dengan baik di atas tisu, itu yang saya pilih untuk dipindahkan ke rock wool dalam proses pembesaran. Jadi sangat efektif dan efisien. Nah, dengan cara yang sama maka saya akan mencoba pembibitan pakcoy ini menggunakan media tisu. Medianya tisu sangat sederhana seperti ini. Saya buat rangkap 2 atau boleh juga rangkap 3, tidak ada masalah ya. Saya bikin rangkap 2. Kemudian prosesnya seperti yang lalu. Saya akan taruh di sini. Ini adalah alat dan bahan yang sudah saya siapkan, yaitu tisu 2 lembar. Ini tisu biasa ya, dan sangat murah harganya. Saya ambil dari sini. Kemudian bibit pakcoy. Kemudian air baku. Ya. Dan tentu saja nampan yang dipakai untuk tempat semai itu sendiri. Caranya seperti saya siapkan 2 lembar tisu ya. Ini sudah saya siapkan di sini. Kemudian saya akan semprot. Saya akan basahi ini ya. Dan kemudian karena ini nanti untuk menjaga agar supaya basah selalu atau dalam kondisi lembab, saya kasih air di sekitarnya. Fungsinya adalah air yang di sekitarnya ini akan saya alirkan secara kapiler dengan kain flanel ya, kain flanel supaya nanti tetap basah tisunya. Ini. Dan satu lagi di sini. Sangat sederhana kan? Kemudian saya siapkan bibit pakcoy dan saya hanya perlu sekitar 40 ya, 40 bibit karena saya punya lahan itu hanya 40 lubang. Jadi saya akan mempersiapkan kira-kira 40 bibit. Tetapi selalu saja kita sediakan cadangan kalau memang ada beberapa yang tidak tumbuh ya. Nah, ini terlalu banyak. Matiin dulu. Ini akan saya tuangkan bibit benih pakcoy secukupnya, kira-kira 40 butir ya. Dan cadangannya ya. Saya kira ya cukup lah. Tapi nanti kalau kelebihan juga bisa kita kembalikan ke sini dan disimpan lagi ya. Seperti ini bibitnya. Oke, kemudian saya basahi dulu.
Sebetulnya indikasinya adalah yang tenggelam yang kita pakai ya. Yang masih terapung di permukaan kita buang. Gitu. Jangan lupa ini dibuat berjarak satu dengan yang lainnya, agar supaya nanti ketika mau dipindahkan ke rock wool itu mudah, ya. Tidak saling tumpang tindih, dan kita pilih hanya yang tumbuh yang akan kita pindahkan ke rock wool. Nah, ini akan saya tutup dan saya lindungi dari sinar matahari selama 24 jam, 1 kali 24 jam ya. Saya tutup dulu. Nah, dengan demikian prosesnya sudah selesai semua ya. Kita akan lihat besok apa yang terjadi dengan bibit Pak Coy ini. Mudah-mudahan bisa sprout sehingga bisa saya jemur langsung ke sinar matahari, dan ketika sudah mulai tumbuh ada daunnya, ya, baru kemudian saya pindahkan ke rock wool. Tentu saja saya pilih bibit-bibit yang tumbuh daunnya sesuai dengan maksud dari awal. Pemakaian media tisu adalah untuk meningkatkan efisiensi pemakaian rock wool. Nah, bagaimana teman-teman? Prosesnya sangat mudah kan? Jadi nggak perlu takut, nggak perlu ditunda. Begitu Anda atau teman-teman semua udah paham dan siap, langsung aja praktek seperti saya ya. Nggak ada masalah. Nah, prosesnya sudah selesai sebetulnya untuk pembibitan Pak Coy ini dengan menggunakan media tisu, ya, media tisu ini. Ya. Nah, sesuai prediksi 10 hari ke depan lahan saya akan panen kailan, dan per hari ini saya sudah menyiapkan tanaman pengganti dan pengisi untuk lahan saya tersebut. Ya. Dengan demikian lahan saya tidak terlalu lama idle. Itulah fungsi manajemen lahan ya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman sharing pengalaman pribadi saya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa untuk selalu subscribe video di channel saya dan kemudian mendapatkan update-update terbaru dari saya. Ya. Terima kasih, sampai jumpa.